Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurbaiti dari kelas Biologi C YIN Syekh Nurjati Cirebon. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dr. Atik Rohmawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah rumusan Pancasila dari awal pra-kemerdekaan sampai 18 Agustus 1945. Sekarang kita mulai dari zaman awal pra-kemerdekaan, yaitu saat Insinyur Soekarno sedang berada di Pulau Ende Flores. Beliau memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya, apa sih dasar negara yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjalankan pemerintahannya. Lalu, di sisi lain, pada saat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia juga mulai muncul rasa untuk ingin merdeka. Nah, dari situ, pada tahun 1944, saat posisi Jepang di Perang Asia Timur Raya sedang terdesak, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar negara Indonesia itu tidak melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Nah, sebagai realisasinya, Jepang membentuk suatu lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas mengenai dasar negara. Nah, ada 3 tokoh yang menyampaikan usulannya. Yang pertama, pada 29 Mei ada Muhammad Yamin yang menyampaikan 5 dasar negara. Yang kedua, ada di tanggal 30 Mei ada Supomo yang menyampaikan 5 dasar negara. Lalu pada tanggal 1 Juni ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, 3 dasar negara yang disebut Trisila, dan 1 dasar negara yang disebut Ekasila. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni sering juga disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, dari situ BPUPKI membentuk suatu panitia yang lebih kecil lagi berjumlah 8 orang yang akan membahas lebih lanjut mengenai 3 usulan tokoh tersebut. Nah, dari saat pada masa reses sidang BPUPKI itu, si panitia 8 itu membicarakan mengenai 3 usulan tersebut, namun belum ditemukan adanya mufakat karena adanya perbedaan pendapat antara golongan agama dengan golongan nasionalis. Dari situ dibentuklah Panitia 9 yang akan mengadakan sidang pada 22 Juni 1945 yang akan membahas mengenai lanjutan dari usulan dasar negara dari sidang BPUPKI yang pertama itu. Nah, dari situ muncullah hasil kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, isi dari Jakarta Charter adalah 5 sila sama seperti Pancasila sekarang, namun yang membedakannya itu ada di sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dari situ dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 yang salah satu isinya adalah mengesahkan tentang Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia. Dari situ BPUPKI dibubarkan dan mulai dibentuk lembaga baru yang diberi nama PPKI untuk lebih mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan sila pertama dari Piagam Jakarta. Mengapa mereka merasa keberatan? Karena menurut mereka sila pertama Piagam Jakarta itu seperti lebih mendukung atau lebih condong kepada salah satu agama, yaitu agama Islam. Padahal di dalam negara Indonesia ini terdapat beragam agama yang diakui. Oleh sebab itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, diadakanlah sidang PPKI yang pertama yang untuk membahas mengenai sila pertama dari Piagam Jakarta tersebut. Dari perwakilan-perwakilan yang datang, golongan agama maupun golongan nasionalis akhirnya menemukan kesepakatan bahwa sila pertama Piagam Jakarta diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ muncullah Pancasila dengan 5 sila yang seperti sekarang. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejak saat itu Pancasila sudah disahkan menjadi dasar negara Indonesia saat ini dengan 5 sila seperti sekarang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.